Satu serangan di Laut Kaspia kini berpotensi membuat Ukraina menghadapi perang yang jauh lebih besar. Selama ini, Kiev telah mengerahkan sebagian besar pertahanannya untuk menahan rudal dan drone Rusia. Namun, setelah sebuah kapal yang dituduh membawa kargo militer menuju Rusia diserang, Iran mulai mengeluarkan ancaman terbuka. Teheran membantah kapal itu membawa perlengkapan perang dan menyebutnya sebagai kapal komersial. Iran juga menegaskan bahwa kematian salah satu pelautnya tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Masalahnya, Iran bukan lawan yang dapat dianggap ringan. Negara itu memiliki drone kamikaze, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak jauh yang secara teori mampu menjangkau wilayah Ukraina. Jika pembalasan benar-benar dilakukan, Kiev dapat menghadapi tekanan dari dua kekuatan rudal sekaligus. Lantas, kota mana yang lebih dahulu terancam? Seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan? Dan mampukah pertahanan Ukraina bertahan jika serangan Rusia dan Iran datang hampir bersamaan? Laut Kaspia tiba-tiba berubah menjadi titik panas baru dalam perang Ukraina. Bukan karena pertempuran darat, melainkan karena sebuah serangan yang diklaim langsung oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lewat unggahan di X pada hari Sabtu. Ia menyebut pasukannya berhasil menghantam target yang mencakup kapal-kapal yang terlibat dalam pengangkutan kargo militer dari Iran, serta sebuah kapal perang yang kemudian diidentifikasi Dinas Keamanan Ukraina sebagai kapal rudal Rusia di Laut Kaspia. Bagi Kiev, ini jelas bukan serangan biasa. Zelensky membacanya sebagai keberhasilan memotong jalur pasokan antara Iran dan Rusia, dua negara yang selama ini dicurigai terhubung dalam distribusi senjata untuk perang melawan Ukraina. Karena itu, unggahan tersebut terdengar seperti perayaan kecil di tengah tekanan medan perang yang belum berhenti. Namun dari Teheran, narasinya sama sekali berbeda. Iran tidak hanya membantah tuduhan Ukraina, tetapi mengecam serangan itu sebagai tindakan bermusuhan dan kriminal terhadap kapal komersial miliknya. Menurut Iran, kapal tersebut tidak membawa senjata. Muatannya disebut hanya berupa besi untuk kebutuhan sejumlah perusahaan di Rusia. Tetapi serangan itu memicu ledakan besar di atas kapal, menewaskan satu pelaut Iran dan melukai pelaut lainnya. Di mata Teheran, inilah garis merahnya. Ukraina dianggap tidak lagi sekadar menyerang jaringan logistik yang dicurigai membantu Moskow, tetapi sudah menghantam kepentingan nasional Iran dan menumpahkan darah warganya di Laut Kaspia. Kementerian Luar Negeri Iran kemudian menyebut serangan itu sebagai agresi yang berisiko memperluas perang Ukraina ke wilayah lain. Teheran menuduh Kiev sengaja membawa konflik ini ke medan yang jauh lebih besar, tanpa menghitung konsekuensi strategis yang bisa muncul setelahnya. Sebab satu kapal yang terbakar bisa berubah menjadi alasan politik bagi Iran untuk masuk lebih jauh dalam krisis. Nada paling tajam akhirnya keluar dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Pesannya tidak lagi dibungkus sebagai protes diplomatik biasa. Ia menegaskan bahwa tindakan Ukraina tidak mungkin dibiarkan tanpa jawaban. Bagi Teheran, ini sudah bergerak dari perang kata-kata menuju persoalan pembalasan. Alasannya sederhana, tetapi berbahaya. Seorang pelaut Iran tewas, kapal Iran dihantam, dan insiden itu terjadi di ruang yang mereka anggap menyentuh kepentingan nasional. Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah Iran marah, melainkan bagaimana kemarahan itu akan diterjemahkan, kapan dibalas, dari titik mana, dan seberapa keras pukulan itu diarahkan ke Ukraina. Jika Teheran benar-benar masuk lebih jauh, Kiev bisa menghadapi jenis ancaman yang selama ini belum pernah mereka rasakan secara langsung. Apalagi setelah dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina mulai menjauh, sementara tekanan Rusia membuat posisi Kiev semakin babak belur di banyak front sekaligus. Karena itu, pertanyaan besarnya menjadi semakin gelap. Seberapa siap Ukraina membuka konflik baru dengan Iran di saat perang melawan Rusia saja belum selesai?
Ancaman Teheran tidak berhenti pada retorika. Jika jalur militer dipilih, Iran memiliki sejumlah senjata jarak jauh yang secara teori dapat membawa perang sampai ke wilayah Ukraina dari jarak yang selama ini jarang dibayangkan Kiev. Skenario pertama datang dari Khorramshahr 4, rudal balistik berbahan bakar cair dengan jangkauan yang diklaim mencapai 2.000 km. Jika ditembakkan dari barat laut Iran, rudal ini secara teori dapat mendekati Kiev dengan hulu ledak seberat 1,5 ton. Satu hantaman ke kompleks militer atau pusat komando memang tidak akan menghapus seluruh ibu kota, tetapi cukup untuk meruntuhkan bangunan di sekitar titik ledakan, merusak jaringan komunikasi, dan menciptakan kepanikan besar di pusat pemerintahan Ukraina langsung. Untuk Odessa, ancaman berbeda bisa datang dari Sejil 2. Tidak seperti Khorramshahr yang memakai bahan bakar cair, Sejil 2 berbahan bakar padat, sehingga lebih mudah digeser, disembunyikan, dan disiapkan dalam waktu lebih singkat. Dengan jangkauan sekitar 2.000 km, rudal ini secara teori dapat diarahkan ke pelabuhan, gudang penyimpanan, maupun jalur kereta yang menjadi urat logistik Ukraina. Satu tembakan mungkin belum cukup untuk mematikan seluruh pelabuhan, tetapi jika diluncurkan beruntun, kerusakannya bisa menghantam dermaga, mengacaukan bongkar muat, dan memperlambat arus bantuan dari Laut Hitam. Di wilayah timur, Kharkiv juga masuk dalam bayangan ancaman Ghadar dan Emad. Keduanya merupakan rudal balistik jarak menengah. Namun Emad memiliki kendaraan luncur yang dirancang untuk bermanuver saat mendekati sasaran. Jika targetnya lapangan udara atau kawasan industri pertahanan, dampaknya dapat merusak hanggar, landasan, dan fasilitas perawatan militer. Meski begitu, hasil akhirnya tetap ditentukan dua hal: seberapa akurat rudal itu dan seberapa cepat pertahanan udara Ukraina mampu mencegatnya. Pave membawa ancaman lain. Rudal jelajah ini diklaim mampu menjangkau 1.650 km dan terbang rendah mengikuti kontur daratan. Pola terbang seperti itu membuatnya lebih sulit terdeteksi dibanding rudal balistik. Dari Iran, jangkauannya memang belum cukup untuk menyentuh Lviv. Namun wilayah selatan dan timur Ukraina tetap berada dalam risiko. Serangan ke pusat komunikasi, gardu listrik, atau fasilitas logistik dapat mengacaukan koordinasi militer tanpa perlu meratakan seluruh kota. Tetapi, opsi paling realistis bagi Iran justru ada pada drone Arash 2 dan Shahed 136. Ukraina sudah sangat mengenal pola Shahed karena Rusia berkali-kali menggunakannya. Jika Iran menambah gelombang serangan, pertahanan udara Kiev akan dipaksa menghadapi lebih banyak target murah dengan pencegat yang jauh lebih mahal. Puluhan drone dapat diarahkan ke gardu listrik, depo bahan bakar, dan fasilitas militer, membuat stok rudal pencegat Ukraina terkuras lebih cepat saat persediaannya semakin terbatas dan makin menipis. Jika Iran mempertimbangkan pembalasan terhadap Ukraina, alasannya tidak bisa dibaca hanya dari insiden Laut Kaspia. Serangan terbaru itu memicu kemarahan Teheran, tetapi hubungan Iran dan Ukraina sudah retak jauh sebelumnya. Di bawah permukaan ada rangkaian luka politik, militer, dan diplomatik yang belum pernah ditutup. Salah satu luka paling dalam muncul pada Januari 2020. Saat itu, dua rudal pertahanan udara Iran menghantam Ukraine International Airlines, penerbangan PS-752, tidak lama setelah lepas landas dari Teheran. Seluruh 176 orang di dalam pesawat tewas. Iran kemudian mengakui
bahwa militernya menembak pesawat tersebut secara tidak sengaja. Namun bagi Kiev, pengakuan itu tidak cukup karena Teheran dianggap belum memberikan penyelidikan transparan maupun pertanggungjawaban hukum yang memuaskan. Hubungan kedua negara makin memburuk setelah invasi Rusia ke Ukraina. Di tengah gelombang serangan terhadap kota dan infrastruktur energi Ukraina, drone Shahed buatan Iran mulai muncul sebagai salah satu senjata yang digunakan Rusia. Bagi Kiev, kemunculan drone itu membuat Iran bukan lagi pihak jauh, tetapi bagian dari tekanan langsung di medan perang. Ukraina lalu merespons lewat jalur diplomatik dan ekonomi. Pada September 2022, Kiev mencabut akreditasi duta besar Iran dan memangkas jumlah diplomat Iran secara signifikan. Setahun kemudian, Ukraina menjatuhkan sanksi sektoral selama 50 tahun, termasuk pembatasan perdagangan barang militer, barang penggunaan ganda, serta penghentian jalur transit tertentu. Ketegangan juga masuk ke ruang perang informasi. Ukraina mulai membagikan pengalaman menghadapi Shahed kepada negara-negara barat. Ketika fasilitas militer Iran di Isfahan diserang drone misterius pada Januari 2023, penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak menyindir bahwa Iran sebenarnya sudah diperingatkan. Teheran memanggil perwakilan Ukraina untuk meminta penjelasan karena melihat pernyataan itu sebagai dukungan terselubung terhadap serangan di wilayahnya. Jadi, Laut Kaspia bukan awal permusuhan. Ia hanya memperbesar api lama yang menyala sejak tragedi PS-752, drone Shahed, sanksi ekonomi, dan perang ancaman. Pertanyaannya, apakah konflik ini masih bisa ditahan melalui diplomasi, atau justru berubah menjadi front baru yang lebih berbahaya bagi Ukraina?